Sobat Kampuspedia, selamat datang kembali di YouTube channel Kampuspedia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang interview pakai bahasa Inggris. Bagi yang penasaran, yuk kita simak videonya. Number 1, what should I prepare? Apa ya yang harus dipersiapkan sebelum interview? Adalah study the company. Jadi tipsnya adalah browse their official website, lihat website mereka, perusahaan yang kalian tuju, cek websitenya, cek about us, cek campaign mereka for the past 3 years, di 3 tahun belakang itu ada apa saja. Lalu bisa juga untuk melihat postingan yang profesional mereka, bisa lihat di LinkedIn, atau jika ingin melihat sisi promosinya mereka atau marketingnya, bisa melihat di Instagram, Facebook, ataupun Twitter. And then check out their latest campaign, tadi ya sesuai yang saya bilang, on their social media channels, and then also take notes on their journey and important events, gitu. Jadi karena umumnya mereka akan bertanya, apa sih yang kamu tahu tentang perusahaan kita, dan apa yang membuat kamu tertarik dengan program yang kita punya, ataupun produk yang kita jual, seperti itu. Dan as a result, sebagai hasilnya pun, it will show the interviewer that you are conscientious and are prepared for any task that comes your way. Jadi itu tuh seperti memberikan gambaran kepada si interviewernya bahwa kamu itu well prepared dengan baik, mau dikasih kerjaan apapun, termasuk untuk interview juga gitu. Jadi nanti di saat kamu diterima di perusahaan tersebut pun, kamu terlihat selalu ada persiapannya sebelum dikasih pekerjaan apapun. Also, knowing more about your potential future employer allows you to decide whether you are desired to work there or not. And then second, practice your answers. Number 1, how such an expert or senior you are, don't rely on your spontaneity. Jadi jangan selalu spontaneous, selalu ada latihan dulu, baru fresh graduate ataupun sudah senior. Kalau dari sisi saya itu harus practice your answers. You can do it in front of mirror, to keep your answers concise yet compact. Untuk memberikan jawaban yang singkat tapi juga padat gitu, concise yet compact. And then by doing practice your answers in front of mirror, kamu juga bisa avoid circular arguments. Kamu bisa mencegah memberikan jawaban yang muter-muter gitu, circular arguments. Apa yang mereka cari? They are looking for straightforward and brief answers. Mereka ingin mendengar jawaban yang straightforward, yang jelas dan singkat, berbobot, dan itu pun yang ingin mereka dengar. Jadi every time we have job interview, selalu posisikan diri kita sebagai employer. Jawaban seperti apa sih yang mereka ingin dengar dari kita? Rambling atau mumbling gitu, ngomongin pengalaman dulu ngapain aja, tapi nggak sistematis gitu. Mendingan kasih tahu aja, saya pernah ngelakuin A di organisasi ini, saya pernah kerja A di company ini, I've worked in this company from year tahun segini sampai tahun segitu. Jadi itu sistematis, di mana pengalamannya, posisinya apa, and then tahun berapa, kapan. In both speaking and writing, long and complex answers can lead to grammar mistakes. Baik dari speaking maupun menulis, jawaban yang panjang dan juga complicated itu kecenderungan untuk ada grammar mistakes itu lebih besar. So I suggest untuk teman-teman stating short and simple answers saja. What are the questions in job interviews usually? Let's find out. Number 1, can you tell me about yourself? Nah, ini jawaban yang terlihat simple tapi bisa jadi ambigu. Kenapa? Karena question itu bisa lead to any kind of answers gitu. Bisa dijawab dengan berbagai macam hal. But my suggestion is untuk fokus ke teman-teman yang berhubungan dengan posisi yang teman-teman apply gitu. Jadi walaupun misalkan saya punya pengalaman di bidang
digital marketing, SEO, UX content, dan yang lain. Nah, tapi saya apply-nya ingin jadi partnership eksekutif. Nah, saya kasihnya pengalaman saya di bidang PR, public relation, dan juga communication. Pengalaman saya di copywriting ataupun content production itu tidak perlu saya angkat karena itu tidak related sama yang saya apply gitu. Jadi daripada buang-buang waktu, mendingan kasih jawaban yang memang sistematis, singkat, juga padat gitu. They want to know about your career growth for the past years and things related to the position you are applying for. Also, make sure don't use informal slangs or make basic grammar mistakes. Okay, Carol, thank you for coming to our office atau misalkan online interviewnya. Thank you for your time. For having an interview session with us. Okay, before we start about the job itself, can you tell us about yourself? Nah, saya jawab, okay, thank you Mbak or Mas for your offer or for your time. I've been working as a junior chef at an Italian restaurant for 2 years, and my duties included assisting the head chef and preparing basic ingredients from scratch. I have always been interested in food and cooking, which was why I chose to follow this career path. I graduated from Jakarta Culinary College, where I gained my cooking diploma. Nah, segini aja sudah cukup. Mungkin jika kita ngomongnya pelan-pelan dan juga tenang, it can take like 3 minutes, and I think that's enough gitu. Di sini komponennya itu ada kamu terakhir bekerja di mana, dan kedua itu berapa lama, dan di tahun berapa bisa ditambahkan. Lalu roles and responsibility kamu apa di sana, and then juga kasih tahu your academic background, lulusan dari mana, apakah SMA, SMK atau kuliah, and then jurusannya apa. Can you share your educational background? Okay, for this question, the employer want to know about they want to know all about your achievements, formal learnings, and experience. For example, your degree, bachelor degree, master degree, baik itu D3 juga bisa from polytechnic or a university. Your training experience, attending workshops. But don't include seminars or panel discussion event. Tapi saran dari saya, tidak perlu memasukkan seminar atau panel discussion atau event-event yang hanya memang kita menjadi audiens hanya mendengarkan gitu. Kalau workshop itu kan kita ada pelatihannya ya. Misalkan workshop menjahit atau workshop public speaking seperti itu. And also, you don't need to tell them everything you have done since elementary school, just the things you have studied that are related to the position. Pertama apa, lalu di mana, lalu kapan, dan berapa lama. Seperti itu. Dan juga what industry you are specialized in. Apakah itu digital marketing, atau web development, atau business development, gitu. Before you lock your answers, make sure you do research of what kind of a person that suits this position, and what are the qualities stated at the vacancy post or the vacancy posters that you found from social media or LinkedIn that they are looking for. Untuk jawaban ini itu perlu banget latihan di depan kaca atau sama teman atau sama adik atau sama kakak. Jadi dengan kamu ngomong, terus juga ada orang lain yang mendengarkan kamu, dia bisa membantu tracking your answers. Untuk strength sama weakness, juga ini case-nya itu banyak banget, kita ngomongnya kemana-mana gitu. Again, harus selalu sistematis dan terorganisir gitu. Jadikan pertanyaan ini sebagai jalan untuk kamu promosikan diri kamu sendiri. Just think that you are the product, now market yourself. Dan si employer ini adalah the buyer, gitu. Jadi jangan secara gamblang kasih tahu kelemahan saya ada A, B, C, D seperti itu. Coba cari weakness yang tidak akan mengganggu posisi yang mau kamu apply gitu. Misalkan kamu applying as creative director gitu. Creative director itu kan harus orang yang sangat kreatif dan penuh ide dan
produktif gitu orangnya. Jangan bilang, oh saya terkadang malas sih gitu, atau saya orangnya nggak terlalu kreatif gitu, atau kalau mikir tuh lama gitu. Nah itu nggak cocok banget tuh untuk posisi creative director. Dikonekin aja ke posisi yang kamu apply gitu. Misalkan kamu apply for untuk project and partnership seperti itu. Nah, kamu bisa bilang, saya in the next 5 years I see myself as a more professional partnership executive and with wider knowledge and also strong experiences. Be careful what you say here. You can say, by then, di 5 tahun nanti, I will have ABC, atau I would have liked to gini, gitu. Misalkan, by then I will have enhanced and sharpened my skills, or I would have liked to create a good name for myself in this industry. Kuncinya adalah be reasonable. Make sure untuk ini jangan asal jawab. Kalau dari saya, you can make sure first to do research about the average of the positions market salary in Indonesia. Kalian bisa browsing dulu di internet untuk posisi ini. Misalkan untuk posisi, for example, web developer gitu. Di Indonesia berapa sih harga pasarnya gitu untuk gaji di Indonesia ini, atau untuk di Jakarta for example, atau untuk di Bali, seperti itu. Nah, baru setelah kamu research, kamu adjust sama your previous experience, pengalaman terakhir kamu mendapatkan berapa di perusahaan sebelumnya. Dan selalu hindari saying I don't know, karena it will only make you seem unsure about yourself and your application. Seperti itu. Jadi takutnya kalau kita jawab I don't know, I can, misalkan I don't know mbak, I give it to the company, atau it's up to the company. Hindari jawaban seperti itu. Mungkin kita ingin humble gitu, kita tidak melihat salary lah gitu, mungkin tujuannya. Tapi takutnya itu bisa jadi bumerang, bahwa si employer akan melihat kamu itu tipe orang yang tidak yakin gitu, unsure sama capability kamu sendiri, with your own skills dan juga your own experience, seperti itu. In English is to stay calm, controlled, and assured. Gitu. It's really important to be able to stay calm in all kinds of situations. That's correct. Kita harus selalu tetap tenang di segala situasi. Jangan sampai kita ngomongnya kecepatan, jangan sampai kelambatan, dan juga kurangi seperti tadi ya, kayak seperti itu. Don't allow the pressure to get to you. Jangan sampai tekanan yang kamu lagi rasain saat itu jadi mendominasi diri kamu gitu. And also remain focused. Hence, jadinya end result, it will help you achieve your goals. Seperti itu. We all know gitu, your first language is not English, and the interviewer is also aware of this. So don't feel you have to impress them and speak too quickly. Tidak apa-apa, walaupun grammar kita belum sempurna, tapi yang penting kita percaya diri, ngomongnya pun teratur, lancar gitu. Pace-nya juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi dengan seperti itu kan kita terlihat profesional, kita terlihat well prepared seperti itu. Walaupun grammarnya masih ada yang salah, walaupun tensisnya masih ada yang tidak dipakai dengan benar seperti itu. That's okay, as long as kita terdengar tenang gitu and professional jadinya. It's okay to breathe, think, and then answer. Nggak apa-apa untuk nafas dulu, untuk berpikir, untuk sebelum kita menjawab, daripada kita maksain nerobos aja jawab deh biar kelihatan kita tuh jago, atau kita itu proaktif lah gitu. Rehearse speaking clearly. Latihan ngomong dengan jelas dan juga pelan-pelan.
sit up straight, duduk dengan tegap. Walaupun kamu teleponan aja nih, pakai handphone, nggak lewat Zoom ataupun call, kan mereka tidak bisa melihat kita tuh. Cuma tetap deh usaha untuk sit up straight gitu, karena itu akan mempengaruhi cara kamu bernafas, and then also the way you answer the question, and it also influences your articulation. Selain sit up straight, also practice to look yourself in the eyes at the mirror gitu. Lihat dirimu sendiri di kaca. Kalau nggak ada teman nggak apa-apa, anggap aja yang kamu lihat di kaca itu adalah si employer-nya, seperti itu. Feel your body language is neutral gitu. Jangan body language-nya itu jangan terlihat gugup banget ataupun nervous, tenang, intinya tenang, tapi jangan juga terlihat tidak sopan. Dan juga agar menghindari hal tersebut, saran saya bisa seperti don't fidget with your clothes or tap the table with your fingers. Jadi jangan menarik baju gitu loh, itu kan kelihatan kalau kita lagi nervous kan, seperti itu. Atau kayak tap the table with your fingers like this, seperti itu, karena itu impolite. It's perfectly natural to be nervous, tidak apa-apa kalau kita deg-degan. Mungkin kita nggak sengaja tapping the table with our nails, with our fingers, tapi kalau kita lagi aware, coba langsung ditarik tangannya gitu, agar tidak terlihat impolite. Nah, gimana nih teman-teman? Dapat banyak insight baru ya dari Kak Carol mengenai pertanyaan-pertanyaan saat interview menggunakan bahasa Inggris dan juga tips and trik menjawabnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua Sobat Kampuspedia. Untuk mengikuti webinar seperti ini, kamu bisa banget ikut online career class Kampuspedia. Info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram @kampuspedia.academy ya. Jangan lupa follow official Instagram, Facebook, Twitter, OA Line, dan LinkedIn Kampuspedia untuk info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.